Saya mencoba menginginkan kemampuan saya di bidang politik dan hukum ini, pertama ya, kemajuan negara, kemajuan bangsa, kemajuan pada rakyat. Apalagi saat ini kan saya masuk dunia politik di Golkar. Golkar punya cita-cita besar, saya lihat, mensejahterakan rakyat. Artinya di sini saya mencoba di Kabupaten Sidoarjo itu bagaimanapun sebagai warga negara dan sebagai tokoh yang ada di Sidoarjo mumpuni, ya mudah-mudahan cita-cita harapan saya dengan Partai Golkar ke depan ini bisa membawa kebaikan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini Dari Golkar sendiri, saya sebagai ketua bidang hukum di sini bisa kita membantu secara terbuka tanpa dipungut biayanya. Karena memang biaya di situ tidak usah bayar, kita punya bagian hukum di Golkar, tapi cukup membayar 150.000 ke desa. Karena itu sebagai syarat untuk pengukuran. ya, 150 itu 150 sudah gratis. ketentuan Iya, dari pemerintah kan. dari pemerintah. Bagi masyarakat yang pernah menjadi korban, laporkan ke Partai Golkar. Di sini sudah ada ahli hukum banyak. Iya. Kami akan membantu sukarela tanpa dipungut biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Golkar Sidoarjo TV, channel kebanggaan wong Sidoarjo. Kali ini hadir Dr. Andes Abdussalam SHMH. Bisa tepuk tangan untuk Pak Abdussalam. Ya. Beliau ini adalah ketua Peradi, DPC Peradi, dan kemudian kalau di Golkar beliau ini adalah wakil ketua bidang hukum dan HAM. Sehat Pak Salam? Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin bisa lebih dekat Pak Salam. Ya. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Pak Salam ini adalah ya ahli hukum ya dari beberapa kasus yang kemudian didampingi oleh Pak Salam, dan alhamdulillah berhasil Pak Salam ya. Alhamdulillah. Aktivitas untuk hari-hari? Sehari-hari saya sebagai advokat, Ya. ya sidang di pengadilan, mendampingi klien di Polda, di Kejaksaan, dan di organisasi. Baru-baru ini kita melaksanakan Rakernas Peradi di Makassar untuk setiap tahunnya. Setiap tahun ya. Dan hari-hari di Sidoarjo kegiatan sosialisasi selaku caleg. Oh, informasi ini ya, pesan sponsor. Pak Salam ini juga calon anggota legislatif Dapil 1. Dapilnya kecamatan mana Pak Salam? Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo dengan Sedati. Sedati. Nomornya? Saya nomor urut 4, saya nomor Golkar. Luar biasa. Iya. Luar biasa ya. Jadi beliau ini juga advokat iya. Caleg juga iya, tapi cukup harus punya persiapan yang khusus ini Pak Salam ya. Betul. Apa sih Pak Salam yang kemudian mendasari Anda untuk mencalonkan diri ke dunia politik sebelum kita mengarah nanti ke pembicaraan ini? Saya tertarik, pertama, mungkin dunia hukum ini menurut saya sudah terlalu sempit. Saya mencoba menginginkan kemampuan saya di bidang politik dan hukum ini, pertama ya, kemajuan negara, kemajuan bangsa, kemajuan pada rakyat. Apalagi saat ini kan saya masuk dunia politik di Golkar. Golkar punya cita-cita besar, saya lihat, mensejahterakan rakyat. Artinya di sini saya mencoba di Kabupaten Sidoarjo itu bagaimanapun sebagai warga negara dan sebagai tokoh yang ada di Sidoarjo mumpuni, ya mudah-mudahan cita-cita harapan saya dengan Partai Golkar ke depan ini bisa membawa kebaikan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini ada beberapa persoalan mungkin yang ketika Pak Salam turun ke sosialisasi ke lapangan, tentunya kan menemukan beberapa aspirasi yang kemudian usulan-usulan masyarakat yang akan nantinya jadi program prioritas Pak Salam sendiri, terutama di bidang advokasi. Temuan apa yang kemudian terjadi di lapangan saat ini? Baik, terima kasih. Beberapa hari sejak bulan Juli sampai Agustus itu, sebelum penetapan nomor urut dan setelah pendaftaran, ada persoalan di masyarakat itu tentang, dulu itu istilahnya prona ya. Yeah.
program-program tentang pertanahan sekarang PTSL itu. Kalau PTSL itu dari pendaftaran tanah sistematis lengkap. Iya. Jadi itu salah satu contoh di desa Kecamatan Buduran, desa Sidokepung, ada beberapa masyarakat hampir mungkin kemarin saya ketemu perwakilan itu sekitar 100-an lebih. 100 perwakilan. 100 lebih belum mendapat pengantar dari kepala desa untuk ke BPN. Apa alasannya saya kurang tahu. Setelah kami teliti ternyata ada persoalan ya yang oleh oknum atau apa di sana agar membuat akta, sementara dari sistem yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan instruksi presiden itu kan gratis, hanya membayar 150 dengan dokumen-dokumen yang dilengkapi. Tapi di sana disuruh buat akta jual beli atau pengurus supaya ada kerjasama. Saya lihat ada kerjasama antar oknum dengan notaris. Masyarakat tidak sanggup, biayanya sekitar 2 juta sekian, sementara pemerintah memberikan uang ketetapan 150. Jadi 150 untuk Jawa ya. Iya. Kalau di luar daerah mungkin sekitar 300 lebih seperti 300. Di Papua kan, ya. Itu 300 lebih. Di Jawa, Bali itu 150 itu untuk ongkos pengukuran dan lain-lain. Dan memang murah, tidak ada lagi hal-hal yang sifat, kecuali ada hibah jual beli lain itu memang ada biaya PPHTB, biaya itu untuk 5%-nya, tergantung nilai tanah. Tapi yang perlu kita di sini sampaikan bahwa masyarakat pencari keadilan, artinya masyarakat yang mempunyai kesulitan terhadap pengurusan sertifikat melalui program pemerintah PTSL ini benar-benar harus dibantu, ya, dibantu oleh pemerintah juga, termasuk desa ini kan kepanjangan dari pemerintahan. Kalaupun tidak, mungkin dari Golkar sendiri, saya sebagai ketua bidang hukum di sini bisa kita membantu secara terbuka tanpa dipungut biayanya, karena memang biaya di situ tidak usah bayar, kita punya bagian hukum di Golkar, tapi cukup membayar 150.000 ke desa, karena itu sebagai syarat untuk pengukuran. Ya, 150 itu 150, sudah ketentuan gratis. Dari pemerintah kan? Dari pemerintah. Dan itu kalau cepat surat-suratnya seperti KTP, petok C, letter C, surat keterangan, pengukuran segala macam itu 1 bulan cepat sudah keluar. Tapi kalau ada kendala dari itu mungkin 2 bulan. 2 bulan, ya. Paling lama itu 2 bulan itu sudah paling lama. Kalaupun tidak nanti berarti ada persoalan. Ya. Berarti bisa adalah sengketa para ahli waris. Ya, ini persoalan yang kemudian surat tanah itu belum jadi-jadi, sebenarnya yang ditemui di lapangan apa Pak Salam biasanya? Karena biasanya itu dipersulit juga oleh oknum-oknum di bawah itu. Iya. Seharusnya kan 150 itu sudah gratis dalam arti pengurusan lain-lain ke BPN tidak ditarik, tapi untuk pengukuran itu biaya pengukuran. Ya, makanya kita harus tahu tim-tim yang dibentuk oleh kepala desa itu siapa saja tokoh masyarakatnya, apakah sudah benar atau tidak. Karena juga ada tim judikasi untuk 5 orang itu yang mengumpulkan data-data untuk kepentingan masyarakat itu, pengukurannya, fisiknya, surat pernyataan tetangga kiri kanan, luasnya, batasnya. Kalau itu sudah terkumpul semua, 1 bulan itu clear. Dan setelah akan diserahkan oleh BPN kepada yang bersangkutan. Kalau tidak berarti ada hambatan, mungkin sengketa warisan. Ya, itu pun harus diselesaikan secara kekeluargaan. Ya. Lalu kepala desa punya peranan penting untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Karena sertifikat ini adalah program pemerintah, namanya itu sistematis lengkap, jadi tidak ada hambatan lagi. Kalaupun ada sengketa diselesaikan di internal dan bisa melalui camat dan desa. Nah, itu undang-undangnya itu memang program ini program yang sangat bagus. Mulai tahun 2017 melalui ATR BPN, lalu dilanjutkan instruksi Presiden 2018. Kalau data yang di Sidoarjo ini kan saya baca kan ada 25.000 sekian ya untuk yang kemudian di tahun 2003 ini. Jadi enggak Pak Salam, adakah informasi yang kemudian ketika bagaimana proses pengajuan PTSL itu sampai ke pemerintah? Kan ada PTSL yang kemudian dihibahkan oleh desa-desa yang kemudian berprestasi, atau ini kan kalau di 25.000 itu kalau di ngukur di Sidoarjo mungkin enggak semuanya ya. Jadi
kebetulan ada salah satu di Buduran, ada di Sidokepung yang kemarin sempat viral itu. Iya, viral ya. Viral yang kemudian itu yang menjadi dampingan jenengan saya ini. Iya. Jadi sekarang kemarin itu saya katakan kepada masyarakat, coba masukkan lagi dokumennya, penuhi dulu persyaratannya. Apabila persyaratan ini sudah terpenuhi semua sesuai dengan aturan yang telah disyaratkan oleh undang-undang, itu syarat-syarat sudah terpenuhi semua. Apabila masih dipersulit, saya maju, saya bilang. Ya, karena kenapa? Berarti di sini ada persoalan. Ya, ini yang terutama delik aduannya itu ke panjenengan atau aspirasi yang jenengan bawa itu persoalannya di mana sebenarnya Pak Salam? Antara masyarakat sampai ke pemerintah desa, apa sampai pemerintah kecamatan? Persoalan biaya kelihatan. Masyarakat itu sudah tidak sanggup bayar 2,5 juta, 3 juta katanya. Itu yang isu di sana. Sementara masyarakat itu sudah akan membayar 150.000. Anggaplah ini yang di Sidokepung ya? Iya, Sidokepung. Jadi dia akan membayar 150 sesuai dengan anjuran pemerintah itu kan. Saya kira kan gratis. Gratis artinya itu hanya biaya itu sebenarnya biaya 150.000 itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengukuran. Sedangkan untuk selanjutnya itu seperti PPH segala macam itu sudah anggaran negara, APBN. Ya. Makanya kenapa kok masyarakat diberi beban sebesar itu, umpama 2,5 juta, 3 juta untuk harus ke notaris gitu loh, untuk memproses itu biar itu lebih mudah. Sebenarnya itu kepala desa sudah bisa cukup memberikan keterangan ya bahwa tanah ini tidak dalam sengketa, milik si A si B ini benar, pengukurannya benar, persetujuan dari tetangga kiri kanan benar, ya letter C segala macam benar, bayar. Ya. Tapi persoalan ini, tapi sampai sekarang ini setelah saya memberi masukan seperti itu, mereka juga belum hubungi saya. Berarti apa yang saya sampaikan itu mungkin sudah terpenuhi. Apakah sudah jalan? Saya bilang kalau tidak diterbitkan dalam waktu 1 bulan, kasih tahu saya. Nanti kami koordinasi dengan BPN. Ya. Ya. Jadi ini informasi ke seluruh masyarakat Sidoarjo yang mungkin desa atau di tempatnya ada program PTSL dari pemerintah. Kalau ada persoalan-persoalan yang terkait masalah administrasi atau terutama yang tentang hukum, bagaimana cara penyelesaiannya, mungkin langsung nanti bisa kontak ke Golkar Sidoarjo. Bisa langsung Golkar. Nanti di sini kita punya posko, mungkin bisa dikatakan 24 jam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu juga masih bisa. Yang penting bisa dititipkan datanya. Di sini ada kita punya anggota kita yang bisa standby. Ya. Simpan data, nomor telepon atau KTP, nanti kita akan memanggil untuk melanjutkan prosesnya seperti apa dan mendampingi. Mendampingi dan menandatangani surat kuasa. Biar permainan-permainan di desa itu tidak dirugikan masyarakat pada umumnya. Apa yang dimainkan? Ya itu masalah anggaran biaya. Lagi-lagi biaya itu. Biaya pasti ke biaya. Kalau orang sudah tidak mampu membiayai umpama permintaan 2-3 juta, pasti dia stop. Dia tidak akan mengajukan itu permohonan. Tapi kalau pelayanan desa itu benar-benar sesuai aturan hukum, aturan yang diinstruksikan oleh Presiden dengan agraria itu, saya yakin masyarakat itu akan bahu-membahu karena pengurusan PTSL ini adalah menghindari sengketa di kemudian hari. Kenapa? Mereka kalau sudah punya sertifikat, susah lagi, tidak bisa bersengketa sama siapapun, termasuk sama saudaranya, sama desa, sama perusahaan, sama BUMN, macam-macam. Nah, karena tanah ini banyak dikuasai oleh ya developer, ya itu dikuasai oleh BUMN, developer, pejabat-pejabat yang mempunyai duit lah. Makanya rakyat sekarang itu banyak tanah-tanah di Telingkung, artinya kadang-kadang tiba-tiba bertemu, tanah kamu bukan di sini, di sana. Ternyata kalau penunjukan tanah di sini, tapi sertifikatnya katanya ada di sana. Nah, macam-macam lah. Makanya dengan adanya PTSL ini betul itu untuk membersihkan kejahatan-kejahatan mafia tanah itu. Ya. Gitu. Kalau narif di luar ketentuan pemerintah itu pidana ya? Itu pidana, itu namanya itu gratifikasi. Bisa mengarah kepada suap dan pemerasan. Ya kan, apalagi kan kepala desa itu kan bagian dari pemerintah. Ya, dia mendapat gaji dari negara. Kalau dia melakukan pungutan-pungutan liar itu, sangat bisa itu. Makanya bagi masyarakat yang pernah menjadi korban, laporkan ke Partai Golkar. Di sini sudah ada ahli hukum banyak. Kami akan membantu sukarela tanpa dipungut biaya. Cukup bawa materai, ya kita buatkan surat kuasanya, bawa KTP dengan dokumen-dokumen tanahnya yang fotokopi sertifikat kalau sudah sertifikat.
Kalau ada petok C, fotokopi petok C atau letter C, petok D atau riwayat tanah, pajak dan lain-lain bawa ke sini biar kita verifikasi. Kalau ada petak tanahnya, ya, keterangan warisnya kalau ada itu bawa ke sini, nanti kita lihat biar cepat. Karena kesempatan 2005 tidak ada lagi PTSL. 2025. Ya 2025. Iya. Ya. Jadi sampai batasan tahun itu ya 2025. Iya. Kalau persyaratan untuk PTSL sendiri apa Pak Salam? Persyaratan itu kalau kita dilihat di instruksi presiden itu kan KK, KTP, lalu letter C, kalau ada hibah, jual beli dan lain-lain, harus juga ada bayar pajak, ya, ada semacam surat kepemilikan kiri kanan, pengukuran, ya. Cuma ya yang paling penting mungkin KTP keluarga, fotokopi KK itu ya, dan surat tanah legalitasnya itu. Tapi yang belum sertifikat. Ya belum sertifikat. Kalau sertifikat itu nanti kan ada mungkin ada ikatan jual belinya, ya ada, atau pemutihan sertifikat kan bisa itu. Ya pemutihan sertifikat juga bisa dilakukan. Ya. Soalnya kan tanah ini kan statusnya itu masyarakat kan perlu kejelasan kan, gitu ya. Apalagi yang kemudian yang mau butuh untuk usaha dan sebagainya kan, itu kan harus ada sertifikat untuk modal usaha dan betul sekali. Dan kemudian sampai saat ini di beberapa kasus di lapangan kan kita temui, jadi yang menjadi ketentuan pemerintah 150 ada pungutan-pungutan yang kemudian membengkak, itu yang jadi beban masyarakat juga kan. Itu saya mau lawan itu kemarin situ Kepung. Cari 2 alat bukti. Siapapun pasti masuk menurut saya. Apalagi ini prioritas pemerintah, saya bilang. Ini prioritas kenapa? Negara menjaga rakyatnya untuk menghindari sengketa-sengketa di kemudian hari. Karena itu banyaknya mafia tanah dimainkan, ya kan itu. Sehingga ke depan ini 2024 dan sampai 2029 nanti. Jadi tanah itu betul-betul rakyat itu sebelum 2025 itu nanti sudah sertifikat 97.000 hektar sekian lah, 90 berapa ribu hektar sekian lah itu sertifikat harus dimiliki oleh rakyat. Kalau tidak, ya kita akan diserobot ya oleh orang-orang luar masuk. Makanya kenapa ada program 2017 itu agraria itu biar tidak diserobot. Coba lihat Kalimantan sudah dikuasai oleh orang luar, ya, sudah menjadi kelapa sawit, sudah menjadi macam-macam. Apalagi di daerah kita Sidoarjo ini kan kebanyakan tanah tambang. Toh itu sudah dikuasai juga oleh orang-orang, ya tahulah banyak mafia tanah. Coba di pengadilan kita lihat tuh kebanyakan 99% itu sengketa tanah. Sisanya itu adalah perkara pidana dan korupsi. Luar biasa ini. Tentunya gini Pak Salam, tidak hanya persoalan PTSL saja sebenarnya untuk dampingan hukum dari yang ditawarkan Ketua Bidang Hukum dan HAM. Apa saja yang kemudian yang menjadi dampingan Pak Salam? Pendampingan kami pertama ya, bagaimana rakyat kita khusus masyarakat Sidoarjo yang bermasalah dengan kepemilikan tanah, ya datang ke kantor DPD Sidoarjo Golkar untuk memberikan dokumen-dokumen ya. Jadi kami siap membantu sampai sertifikat terbit di BPN. Jadi kalau sudah dikawal oleh seorang ahli hukum minimal dari pos bantuan hukum di Golkar, ya saya yakin itu mungkin BPN kepala desa juga tidak bisa main-main karena dikawal di situ kan. Kita ada wakil rakyat anggota dewan di sana, bisa melalui kepanjangan tangan dari Golkar, baik dari internal kita maupun dari dewan-dewan kita yang ada di sana. Saya yakin bisa, ya. Makanya paling lambat 2 bulan, paling cepat 1 bulan, dan bisa 14 hari surat-suratnya bisa lengkap. Itu aturan. Iya kan, kalau PTSL itu kan orang kan butuh kejelasan kan ya. Iya. Untuk mendapatkan surat akan memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum terhadap legalitas tanahnya itu kan. Betul. Jadi tergantung, ini sedikit tambahan, tergantung ini oknum di sana. Kepala desa itu harus mendorong program pemerintah, itu pasti itu. Ya, dia sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah, itu adalah BPN maupun bupati, ya.
Jadi rakyat itu kan harapan kepada siapa lagi kalau bukan kepada, pertama kepada pemerintahnya adalah bupati, kedua adalah BPN, ketiga adalah wakil rakyat atau partai politik. Kalau tidak, di mana lagi dia minta perlindungan? Makanya Golkar siap membantu 2 kali 24 jam kaitan dengan persoalan konsultasi gratis, pengurusan gratis. Golkar siap membantu melalui bagian hukumnya. Ya, apalagi Pengurusan tanah yang PTSL itu. ya, khusus PTSL ya. Ya, khusus PTSL ya. Untuk Di garis bawah PTSL, ya. baik sengketa keluarga, warisan, nanti kita bantu cari jalan keluarnya dengan desa. Kalaupun tidak, kita bawa ke ranah hukum di pengadilan. Gitu ya. Gitu. Biar pengadilan agama yang bisa menyelesaikan. Ya, tentang waris, kalaupun dia Nasrani, bawa ke pengadilan negeri, pengadilan umum. Untuk status waris atau hibah gitu ya. Iya, Waris atau waris. Biasanya kan untuk misalnya kan ada orang tuanya meninggal, tinggal anak ahli warisnya harus ada surat keterangan waris itu. Keterangan waris itu wajib itu. Dan itu harus dikeluarkan oleh RT RW dan disahkan oleh kepala desa dan camat. Berdasarkan silsilah keturunan. Untuk desa-desa yang sudah mengajukan seperti apa Salam himbauannya? Himbauan kami sebagai pengurus DPD Golkar di bidang hukum dan HAM, bicara HAM itu adalah hak asasi masyarakat pada umumnya, terutama hak untuk mendapatkan keadilan terhadap sertifikat kepemilikan. Semua desa yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, apabila ada hambatan kaitan dengan pengurusan kepada PTSL atas program pemerintah, DPD Golkar siap membantu ya untuk menyelesaikannya, baik di tingkat desa maupun sampai di badan pertanahan, sampai mendapatkan sertifikat. Segera datang ke kantor DPD Golkar di depan alun-alun. Nanti nomor telepon akan disampaikan oleh host kita. Baik telepon saya sendiri di 0818323337 atau di telepon di posko kami di DPD Golkar Sidoarjo. Nanti dicantumkan di keterangan di bawah ya. Oke. Gini Pak Salam, kalau ini kan ada beberapa desa yang kemudian dari sekian ratus desa di Sidoarjo ini kan belum punya kan yang mendapatkan giliran untuk PTSL. Jadi desa-desa yang kemudian yang belum ini langkahnya gimana supaya dapat untuk program PTSL ini? Baik, jadi desa-desa yang belum mengajukan permohonan tentang sertifikat tanah melalui program PTSL segera datang ke kepala desa mengajukan permohonannya. Di sana sudah ada formulir diisi. Setelah diisi, ya disampaikan dokumen-dokumennya ke kepala desa tersebut, dan kepala desa itu akan membentuk tim kepala desa untuk melakukan survei terhadap permohonan yang disampaikan oleh warga masyarakat tentang luas tanahnya, ukur tanahnya, kiri kanannya, dan sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang 18 itu dan peraturan pemerintah nomor 17, sehingga kepala desa juga akan menilai. Saya kira seharusnya semua kepala desa Sidoarjo ini sudah menerima program itu untuk dari masyarakatnya. Tapi kalau belum sama sekali desa-desa belum mendapatkan itu, kalau tidak tahu bisa datang ke DPD Golkar. Ya, tentang informasi PTSL itu. Ya. Kita akan memberikan selengkap-lengkapnya dan kami akan memberikan catatan data-data yang disiapkan untuk diajukan ke kepala desa. Jadi beberapa desa yang kemudian yang belum masyarakat yang belum mendapatkan prona dan sebagainya, nanti kita berikan ini ya sedikit wawasan dan gambaran sejelas-jelasnya bagaimana prosedurnya, bagaimana proses pengajuan administrasinya, dan jika ada kendala nanti di lapangan, Golkar juga melalui Pak Abdus Salam selaku Wakil Ketua Bidang Hukum akan memberikan pendampingan hukum untuk program-program PTSL yang dinilai bermasalah. Ya. Jadi warga masyarakat jangan takut. Saat ini kan penegakan hukum. Kalau ada desa, oknum desa, sebagai aparat desa yang meminta sesuatu kepada Bapak Ibu yang mengurus sertifikat melalui program PTSL, sampai kepada DPD Golkar. Partai Golkar akan membantu ke bawah untuk mengkomunikasikan dengan baik sama kepala desa, camat, dan lurah, sehingga ibu nanti tidak dipersulit. Kehadiran kita sebagai ahli hukum, sebagai ketua bantuan hukum di Golkar, saya yakin tidak dipersulit. Insya Allah ya. Tapi
jangan lupa dokumen-dokumen disiapkan. Yang penting Kalau itu mau ya. kalau mau ke Golkar bawa dokumennya, historisnya bawa ke sini, dokumen bawa ke sini. Kalau warisan ya bawa keterangan waris. Ya, surat waris. Kalau pribadi independen petok atas nama sendiri bawa dokumen-dokumen akte kelahirannya, KK, KSK, petok bayar pajak segala macam itu bawa ke sini. Sebab ini kan menjadi catatan tersendiri ya, ketika ini kan kalau dijadikan sebuah program di khususnya ini pencalonan ya, Iya. khususnya pencalonan untuk legislatif di Kabupaten Sidoarjo ini kan banyak yang ditanyakan, Pak, bagaimana sertifikat gratis, Pak, bagaimana sertifikat massal dan sebagainya. Itu yang kemudian mungkin jadi protes programnya Pak Salam. Ya memang dari awal saya masuk ke Golkar itu bagaimana di Sidoarjo begitu luasnya wilayah, berbagai macam di sini ada tambang, ada sawah, ada perkebunan tebu segala macam saya lihat. Itu saya yakin tanah-tanah itu sebagian disewakan belum mempunyai sertifikat, saya yakini itu. Karena kita melihat masih banyak sengketa yang menyewa, sengketa jual beli tanpa surat, macam-macam. Itu yang saya dengar dan itu saya juga alami ya, terhadap tambak-tambak yang di banjir di Sedati sana, daerah Sedati itu sangat banyak. Tapi berharap kepada masyarakat itu kalau benar-benar ingin memiliki sertifikat, datanglah ke Partai Golkar ya, di DPD di depan alun jalan Ahmad Yani ini kami akan menyambut kedatangan Bapak Ibu yang bermasalah kaitan dengan program PTSL yang diajukan pemerintah. Semoga Golkar juga ingin mensejahterakan rakyatnya di Sidoarjo. Itu kan programnya kan gitu. Ya. Jadi Golkar itu salah satu partai yang punya visi misi bagaimana rakyat Sidoarjo itu bisa aman, nyaman, jauh dari kemiskinan, ya, tetap ya hidupnya ya istilahnya bermartabat, tidak pengen ke sana kemari. Golkar pengen itu warganya aman lah di Sidoarjo ini. Aman, nyaman, dan sejahtera. Dan sejahtera itu. Yang terakhir sejahtera itu program itu. Kalau tidak aman dan sejahtera, terjadilah pertama ya kejahatan. Ya. Jangan sampai pejabat-pejabat itu melaksanakan korupsi. Termasuk dari bawah ke atas. Itu Golkar akan mengawal itu untuk Kabupaten Sidoarjo, insya Allah. Komitmen Pak Salam juga. Komitmen saya, ya saya hadir sebagai kader Partai Golkar ini betul-betul membawa kebaikan, kemanfaatan untuk kehidupan masyarakat. Program kita itu tadi bagian daripada program pertanahan untuk PTSL ini harus dijalankan oleh Golkar juga, biar masyarakat mendapatkan hak sertifikat itu, sehingga sertifikat itu bisa bermanfaat, bisa menjadi ekonomis untuk ya dijadikan modal. Sertifikat itu bisa dimasukkan ke bank BRI menjadi dapat modal. Kalau sudah punya duit bisa berbisnis. Golkar punya kegiatan UKM kan gitu. Iya. Umpama sertifikatnya dia 1 hektar, ambil uang ke BRI modal 20-30 juta, masuk UKM ke Golkar, ya Golkar akan membina ekonominya. Berhasil. Bisa. Jadi banyak sekali program yang ditawarkan sebenarnya. Banyak sekali untuk DPD Partai Golkar ini. Terutama yang lebih bagus mungkin konsen kita mungkin untuk pendampingan hukum untuk masalah tanah dan sebagainya, nanti bisa menghubungi Pak Salam ya. Siap. Tentunya Golkar Kabupaten Sidoarjo ini dan calon anggota dewan dari Partai Golkar Dr. Abdus Salam SHMH juga punya komitmen terhadap masyarakat tentang kampanye-kampanye yang kemudian disampaikan mengenai proses hukum, tanah dan lain-lain. Oke Pak Salam, mungkin ada yang terakhir yang bisa disampaikan untuk masyarakat? Bagi saya sebagai calon anggota legislatif untuk Dapil 1 DPRD Sidoarjo, saya bukan kampanye ya, akan tetapi saya memberikan harapan kepada masyarakat apabila ke depan itu Golkar ya betul-betul menang dan saya mungkin terpilih menjadi bagian daripada warga masyarakat yang ada di Sidoarjo Dapil 1, program kami saya akan menjalankan. Jadi program PTS itu bukan hanya 2023, 2024 sampai 2025,
kami akan membantu ketika kita duduk di legislatif di DPR Kabupaten Sidoarjo itu makin mempermudah pengurusan tanahnya. Kenapa? Referensi anggota dewan itu sangat istilahnya G2G, tidak akan dipersulit. Saya yakin kita kerjasama dengan BPN, Kapolres, kerjasama dengan Kejaksaan, dan kerjasama dengan pengadilan. Sehingga ke depan masyarakat tidak usah lagi khawatir ada perwakilannya di DPR Kabupaten Sidoarjo. Apalagi nanti di bagian hukum dan peraturan perundangan, insya Allah rakyat tetap sejahtera, tetap merasakan keadilan, yaitu memiliki sertifikasi sebagai harapannya. Kalau saya jadi, tapi doa, kebetulan saya ditunjuk Partai Golkarnya nomor 4, saya juga ditunjuk nomor 4. Nah, ini. Ojo lali. Ojo lali. Ya, insya Allah 2024 ya. Doakan, doa restu kami, keluarga besar Golkar, semua saudara saya yang caleg di seluruh dapil, minimal 1 dapil 2 kursi. Amin. Amin. Oke, itu tadi perbincangan tentang program PTSL, jadi program profilnya Pak Salam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Salam 4 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.